Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Pamulang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 dengan dosen pengampu Ibu Ayumi Rahma, Sarjana Ekonomi Magister Akuntansi. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas ini. Sebelum membahas lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri Siti Farida, kemudian ada Bimo Virgiantino, Hemas Hertanti, Muhammad Rianto, dan yang terakhir Purwanti. Baik, di sini kami akan membahas mengenai sekolah pasar modal level 1. Ya, halo, perkenalkan nama saya Bimo Virgiantino, saya merupakan anggota dari kelompok 4. Nah, di sini saya akan membahas mengenai investasi di pasar modal. Sebenarnya apa itu investasi sih? Investasi adalah mengelola aset atau harta sehingga aset atau harta tersebut dapat memberikan hasil di kemudian hari. Nah, lalu mengapa investasi itu diperlukan? Karena dalam investasi dapat melindungi nilai aset dari inflasi yang menyebabkan turunnya daya beli uang yang kita miliki dan mampu untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Nah, lalu bagaimana dengan investasi? Investasi itu sebuah aktivitas menyimpan atau menempatkan dana pada periode tertentu dengan harapan menimbulkan keuntungan atau peningkatan nilai dengan memperoleh keuntungan berupa capital gain atau dividen. Nah, lalu apa perbedaan investasi dengan menabung? Tentunya investasi dan menabung itu mempunyai perbedaan. Nah, yang pertama itu pada tujuannya. Tujuan investasi itu adalah memperoleh keuntungan, sementara menabung itu hanya menyimpan saja. Nah, lalu investasi itu mempunyai risiko, sedangkan menabung itu tidak ada risiko sama sekali. Nah, terus investasi itu transaksinya merupakan transaksi jual beli, sementara menabung itu adalah transaksi simpan pinjam saja. Nah, lalu investasi itu transaksinya di mana? Di pasar modal. Nah, sementara menabung itu transaksinya di perbankan. Nah, lalu apa sih itu pasar modal? Nah, pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, itu adalah pasar modal. Lalu pasar modal itu tempat mempertemukannya pihak yang membutuhkan dan jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi pada produk keuangan seperti saham, reksadana, atau lain-lain. Nah, lalu manfaat keberadaan pasar modal itu apa aja? Nah, yang pertama itu ada sumber pembiayaan, yaitu sebagai salah satu sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Lalu ada keterbukaan dan profesionalisme. Sebagai salah satu industri yang sangat terbuka dan menjunjung tinggi profesionalisme, sehingga akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat. Nah, lalu apalagi manfaatnya? Sebagai wahana investasi, sebagai tempat investasi bagi investor dalam berinvestasi yang didasarkan dengan aset keuangannya. Lalu apalagi manfaatnya? Menciptakan lapangan kerja. Nah, menciptakan lapangan kerja bagi profesi masyarakat, baik sebagai pelaku dasar maupun investor. Lalu manfaatnya yang terakhir itu ada penyebaran kepemilikan perusahaan sebagai tempat untuk penyebaran kepemilikan perusahaan kepada masyarakat. Nah, lalu 8 langkah investasi di pasar modal itu bagaimana? Nah, yang pertama itu adalah pahami tujuan investasi. Tujuan investasinya untuk apa? Biaya pendidikan misalkan, atau dana pensiun, atau mungkin yang lain-lain. Nah, itu selalu pikirkan juga, investasi itu merupakan investasi jangka panjang, jangka menengah, atau jangka pendek. Nah, yang kedua itu kenali profesi risiko. Risiko itu ada 3. Yang pertama itu ada risiko advantage, lalu ada moderate, and ada risk taker. Nah, yang ketiga itu pelajari alternatif investasi. Ada saham, ada obligasi, ada reksadana, ada ETF. Nah, yang keempat itu pahami tingkat risiko produk investasi yang saya sebutkan tadi. Nah, nomor 5 itu tentukan batas investasi. Nah, ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan profil risiko. Nah, lalu yang keenam itu ada tentukan strategi investasi. Yang ketujuh ada manfaat jasa profesional. Ini bila diperlukan ya.
Nah, yang ke-8 itu pertahankan tujuan investasi, yaitu adalah mendapatkan keuntungan. Nah, prinsip-prinsip dasar berinvestasi di pasar modal itu ada apa aja? Nah, pergunakan dana lebih ya. Jika ada dana lebih, itu pergunakan untuk investasi. Nah, lalu dapatkan informasi mengenai produk investasi sebanyak mungkin sebelum Anda mengambil keputusan berinvestasi. Nah, jangan menempatkan seluruh dana investasi pada satu jenis instrumen yang sama. Misalkan kita punya uang 1 juta lalu kita tempatkan di tempat yang sama, yaitu obligasi gitu. Jangan, kita harus bisa. Nah, lalu kenali perusahaan atau sekuritas di mana kalian berinvestasi. Misalkan di BCA Sekuritas atau mungkin di Bibit atau Mandiri Sekuritas dan lainnya gitu. Kenali profil perusahaan tersebut. Nah, lalu investasi secara berkala dengan orientasi jangka panjang. Misalkan kita bulan ini nabung, lalu bulan depan nabung lagi, jangan sampai berhenti gitu, karena investasi itu penting untuk di jangka panjang. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya mengenai investasi di pasar modal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yanto. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Bima, yaitu efek dan mekanisme perdagangan saham. Apa itu saham? Saham adalah surat yang menjadi bukti seseorang memiliki bagian modal suatu perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Peran saham bisa dikatakan mirip seperti surat perjanjian berbentuk selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas itu juga merupakan pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Investasi saham memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungan investasi saham berupa capital gain dan dividen. Capital gain merupakan sebuah keuntungan yang diperoleh seorang investor dari selisih harga jual dikurangi dengan harga beli suatu saham. Sedangkan dividen merupakan pembagian laba kepada pemegang saham terakhir berdasarkan presentasi saham yang dimiliki. Kerugian investasi saham berupa capital loss dan liquid. Capital loss merupakan sebuah kerugian yang didapat seorang investor dari selisih harga beli dikurangi dengan harga jual. Sedangkan liquid, nilai likuidasi perusahaan lebih rendah dari harga beli saham. Cara kerja investasi saham. Yang pertama, publikasi prospektus di media massa yang mana berisi gambaran bisnis dan harga penawaran saham. Yang kedua, mengisi formulir pemesanan dan membayar terlebih dahulu sesuai dengan harga saham yang ada di prospektus. Yang ketiga, perusahaan melakukan penjatahan saham kepada investor yang sudah memesan. Jika penjatahan saham lebih kecil dari uang yang disetorkan, maka perusahaan berhak melakukan refund. Yang keempat, jika saham sudah ada di Bursa Efek Indonesia, berarti investor sudah bisa menjual dan membeli saham lagi dari pemegang saham lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hemas Hertanti. Di sini saya akan melanjutkan materi sekolah pasar modal dan saya akan menjelaskan mengenai struktur pasar modal di Indonesia. Struktur pasar modal di Indonesia meliputi dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang terdiri dari Bursa Efek Indonesia atau BEI, yang kedua Clearing dan Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI, dan yang ketiga Konstodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Dari ketiga tadi yang saya sebutkan meliputi perusahaan efek, lembaga penunjang, profesi penunjang, dan pemodal. Untuk perusahaan efek, yang pertama penjamin pelaksanaan emisi atau underwriter, yang kedua perantara perdagangan efek atau broker, dan yang ketiga manajer investasi. Untuk lembaga penunjang, terdiri dari Biro Administrasi Efek, Bank Konstodion, Wali Amanat, Pemeringkat Efek, Penilai Harga Efek Indonesia atau IBPA, dan penyelenggara program pelindungan investor efek Indonesia atau SIPF. Untuk profesi penunjang terdiri dari akuntan, notaris, penilai, dan konsultan hukum.
dan pemodal terdiri dari domestik dan asing. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Tugas OJK adalah melakukan pengaturan atau pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor industri keuangan non-bank atau IKNB. Dan tujuan pendirian dari OJK adalah dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia atau BEI. Tujuan dari pendirian BEI adalah menyelenggara perdagangan efek di pasar modal Indonesia yang teratur, wajar, dan efisien. Dan pemegang saham BEI, perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai perantara perdagangan efek, disebut sebagai anggota bursa atau AB. BEI secara resmi didirikan pada tanggal 13 Juli 1992. BEI adalah satu-satunya penyelenggara perdagangan efek di Indonesia. BEI wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, dan perdagangan. BEI wajib mempunyai satuan pemeriksa yang bertugas menjalankan pemeriksaan berkala dan pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap anggotanya serta terhadap kegiatan bursa efek. BEI bekerja sama dengan DSN MUI dalam mengembangkan investasi syariah di pasar modal Indonesia. Selanjutnya, Lembaga Clearing dan Penjaminan atau LKP. LKP tujuannya menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa efek yang teratur, wajar, dan efisien. Untuk mayoritas saham, lembaga clearing dan penjaminan wajib dimiliki oleh bursa efek dan dikelola oleh PT Clearing Penjamin Efek Indonesia atau KPEI yang didirikan pada tanggal 5 Agustus 1996. Selanjutnya, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP. Tujuan pendirian dari LPP menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Saham LPP dapat dimiliki oleh bursa efek, bank kustodian, AB, perusahaan efek, badan administrasi efek, dan pihak lain yang disetujui oleh BPPAM dan LK. Dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, didirikan pada tanggal 9 Januari 1998. Hai, perkenalkan nama saya Purwanti dan saya di sini akan menjelaskan tentang acuan kepemilikan sekuritas atau dikenal dengan akses. Akses sendiri berbentuk kartu, baik secara fisik maupun digital. Kartu ini diterbitkan oleh KSEI atau kepanjangan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Kartu akses KSEI merupakan IKTP-nya investor saham. Jika kita mengenal NIK di kartu tanda penduduk sebagai nomor identitas warga negara, maka kita akan mengenal SID atau Single Investor Identification yang merupakan nomor identitas investor. Jadi setiap investor memiliki nomor SID yang berbeda-beda. Dan untuk sekarang, KSEI tidak menerbitkan akses dalam bentuk kartu fisik, melainkan kartu digital. Akses dapat mengacu pada beberapa hal, yaitu jalan masuk, terusan, pencapaian berkas pada disket untuk penulisan atau pembacaan data. Akses sendiri merupakan fasilitas yang diberikan oleh KSEI sebagai perwujudan perlindungan investor, agar investor dapat langsung melihat portofolio yang dimilikinya di sistem KSEI. KSEI tidak mengenakan biaya apapun, baik kepada pemegang rekening KSEI atau investor. Kartu ini juga berfungsi untuk mengecek portofolio saham investor. Untuk menikmati fungsi kartu akses, Anda dapat mengunjungi website akses.id
kasai.co.id. Di sana Anda dapat mengakses yaitu melihat saldo efek, kemudian melihat mutasi efek, melihat data transaksi, melihat saldo dana, melihat mutasi dana, dan yang terakhir melihat data netting hak atau kewajiban transaksi. Namun, sebelum melakukan transaksi di bursa, maka kita atau investor diwajibkan mempunyai RDN. Apa itu RDN? RDN atau rekening dana nasabah merupakan salah satu bentuk rekening dana yang digunakan untuk bertransaksi di pasar modal. RDN sendiri merupakan rekening yang bersifat khusus, dan bank yang membukanya harus ditunjuk atau diberi mandat oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Bank tersebut diberi nama Bank Administrator RDN. Per 8 Juli 2021 terdapat 16 administrator RDN, yaitu Bank Mega, Bank Nasional Nobu, Bank Pan Indonesia, Bank Sentral Asia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank CMB Niaga, Bank Permata, Bank BCA Syariah, Bank Rakyat Indonesia, Bank Sinarmas, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Bank Mayapada Internasional, Bank OCBC and ESP, dan yang terakhir Bank Tabungan Negara. Oke, sekian penjelasan singkat tentang akses. Terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah pasar modal merupakan tempat yang memiliki sumber pembiayaan dan sebagai wahana investasi bagi investor dalam hal keuangan. Ketika kita ingin berinvestasi di pasar modal, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti memahami tujuan investasi, memahami tingkat resiko produk investasi, dan menentukan strategi investasi. Prinsip dasar dalam berinvestasi di pasar modal yaitu dengan menggunakan dana yang lebih serta investasi yang dilakukan dengan secara berkala dengan orientasi jangka panjang. Contoh pasar modal yaitu Bursa Efek Indonesia atau bisa disebut juga dengan BEI. Investasi saham ialah investasi yang dilakukan antara dua orang di mana dibuktikan dengan selembar kertas legal sebagai bukti seseorang itu memiliki bagian modal dari suatu perusahaan tersebut. Nah, adapun keuntungan yang diperoleh dari investasi saham yaitu dividen dan capital gain. Sedangkan kerugiannya yaitu liquid dan capital loss. Mungkin sekian video presentasi pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.